setelah melakukan kunjungan dan posyandu di desa Duri. Nah kan di desa Duri itu kita selama ini hubungan kita ada 6 orang, sedangkan yang aktif itu yang kadar aktif tapi tidak konsisten itu ada 2 orang, termasuk itu yang istri kepala desa dan satu lagi ibu yang sebelah sini itu yang rumahnya dekat Tumbang. Nah setelah melakukan USG kan Kak, metode USG nah saya menjadi prioritas saya untuk aktualisasi ini adalah untuk bagaimana mempertimbangkan kunjungan dari ANC itu sendiri. Nah di sini Kak, saya telah membuat ini prioritasnya tidak optimal kunjungan dengan kerja karena dia tidak profesional dulu atau siswa tidak boleh kecamatan untuk Bestara. Nah ada beberapa gagasan kreatif yang saya buat. Salah satunya itu mengajukan kegiatan kunjungan rumah kepada para puskesmas. Lalu kedua, ini memberdayakan bidan desa dan kader di desa sendiri. Nah, kegiatan kreatif saya di poin kedua ini adalah melakukan pertemuan antara bidan desa dan kader untuk bekerja sama mengajak ibu hamil ke posyandu. Itu sekarang dijadwal kan telah saya buat di sini. Kalau ini paling bawah. Jadi di minggu ini di bulan Oktober ini minggu pertama saya melakukan pertemuan antara bidan desa dan kader untuk bekerja sama mengajak ibu hamil ke posyandu. Ini di dalam minggu ini saya bawa kegiatan ini. Nah, di kegiatan itu apa saja yang saya lakukan Kak ini? Termasuk konsul sama kakak, lalu ada poin-poin berikut. Jadi saya minta pendapat dari kakak. Bagaimana dengan pertemuan ini? Ide aja sangat bagus sekali dan saya sangat mendukung. Ini jarang-jarang sekali dilaksanakan di desa-desa kita pertemuan seperti yang ada kegiatan adik ini. Ini sangat baik, kegiatan ini sangat baik dan sangat kami dukung. Dan untuk itu kami sarankan kepada adik untuk pelayanan di desa ini terlebih dahulu kita beritahu kepala desa atau aparat-aparat yang berhubungan di desa itu sendiri. Jadi saya sarankan kepada adik lebih awal memberitahukan kepala desa dan kepala desa nanti akan memberitahukan kepada kader-kader atau PJ desa biar sekalian berkumpul di situ dan menyusun nanti surat undangan dari adik kapan pertemuannya. Dan saya lebih anjurkan kepada adik waktu-waktunya orang-orang kampung kita ini yang lebih sering-sering ada di rumah sore hari adik itu yang lebih baiknya sore hari. Dan biar juga nanti ada kesempatan orang kader-kader itu dan PJ desa bisa berkumpul di tempat pertemuan yang telah ditentukan. Oh, berarti nanti saya akan buat daftar hadirnya juga. Oh iya, lebih bagusnya daftar hadir. Dibuat daftar hadir terus diketahui kepada desa. Oh iya, diketahui kepada desa. Karena itu pimpinan di desa itu. Oh, baik. Nanti untuk banyak kegiatan lagi yang selanjutnya nanti di poin kedua, poin ketiga. Nanti saya minta saran dari angkatan dari kakak yang sebagai Diko. Iya, silakan dilanjutkan. Terima kasih ya Kak. Iya.
terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri rapat internal antara kami dan bidan desa yang dilaksanakan oleh Ibu Bidan yang dari Puskesmas Sambuka. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas rapat internal ini untuk memaparkan tentang kejadian-kejadian ibu hamil ini. Dan untuk itu kami dari aparat desa mendukung dan sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh bidan desa Mambuka yang telah mengumpulkan kader dan bidan-bidan desa di Mambuka ini. Untuk itu kami kembalikan kepada bidan Mambuka untuk melanjutkan kegiatan ini. Untuk itu terima kasih kami ucapkan ya Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Bidan Sakti dari Puskesmas Sambuka. Sebelum saya menyampaikan tujuan saya datang ke sini, saya menyampaikan salam dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh ibu-ibu kader sekalian dan terutama kepada Bapak Kepala Desa yang telah dipercayakan oleh Bapak Kepala Desa untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, di sini saya melakukan pertemuan antara kader dan beberapa aparat desa untuk mendukung rancangan aktualisasi saya ini, di mana saya mengangkat sebuah isu atau masalah sesuai dengan masalah yang di Desa Dulia ini, yaitu kurangnya atau tidak aktifnya ibu-ibu hamil berkunjung di Posyandu Dulia. Jadi dari pengamatan saya sebagai seorang tenaga kesehatan dari Januari sampai Agustus, ibu hamil ada 6 orang di Desa Dulia ini. Namun yang melakukan kunjungan itu hanya 2 orang, dan itu pun tidak konsisten. Ada datang sekali 2 bulan, ada juga dia datang sekali 3 bulan, dan 4 orang lainnya itu tidak melakukan kunjungan. Jadi ini menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah, sehingga ini layak untuk menjadi sebuah masalah dan harus kita pecahkan. Nah, di sini terima kasih ada 4 orang ibu, ada 3 orang ibu kader dan ada 1 orang bidan desa di sini. Saya mau ibu-ibu kader ini memberikan tanggapan dan memberikan saran bagaimana sih supaya ibu-ibu hamil di Desa Dulia ini mau aktif untuk berkunjung di Posyandu. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada salah satu kader yang mau memberikan tanggapan apa sih kendala selama ini, kenapa ibu-ibu hamil di Desa Dulia ini tidak mau berkunjung. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi beberapa ibu hamil yang tidak datang ke Posyandu, bisa saja mereka pergi ke ladang atau banyak pekerjaan lain sehingga mereka tidak punya waktu untuk datang ke Posyandu. Namun dalam hal ini sesuai yang Ibu jelaskan, maka kami akan mendukung ibu-ibu hamil untuk datang ke Posyandu di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bu, tanggapan dari Ibu kader. Nah, sekarang saya minta tanggapan dan saran dari Ibu Bidan Desa Dulia dalam hal ini. Karena banyak yang menjadi keluhan dari beberapa ibu hamil yang tidak bisa hadir saat ada beberapa keluhan mereka itu. Pertama karena kurangnya waktu dan dalam hal ini kesibukan mereka dalam keseharian mereka. Jadi di sini setelah ibu kader sudah mengetahui apa yang menjadi penyebabnya juga, jadi marilah kita bersama-sama memberikan dukungan kepada ibu-ibu hamil yang ada di Desa Dulia ini untuk bisa bersama-sama ya mengecek kesehatan dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan, untuk selalu melakukan pemeriksaan di puskesmas kita yang Dari ada di
Bidan, dalam hal ini Bidan saya sebagai bidan desa Durian. Nah, dari beberapa tanggapan dan saran kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ANC untuk datang ke posyandu ini agar aktif ini bisa dapat kita capai apabila kita saling bergandengan tangan untuk saling mengingatkan ibu hamil di desa kita ini. Ini sebenarnya untuk kita dan buat kita. Jadi saya mau nanti kontribusi dari ibu-ibu bidan, ibu-ibu kader untuk mengajak semua ibu hamil di bulan Oktober ini, di pertengahan bulan kan kita di situ mengadakan posyandu. Jadi saya mohon untuk mengajak setiap ibu hamil itu untuk datang berkunjung ke posyandu. Dan saya memperkenalkan beberapa kegiatan juga yang menjadi gagasan kreatif saya yang akan kita laksanakan di posyandu Durian ini. Yang pertama adalah kita akan membuat kelas ibu hamil yang asik, di mana kelas ibu hamil itu adalah kelas ibu hamil yang ibu-ibu hamilnya itu aktif datang ke posyandu. Kemudian mereka itu ibu-ibu hamil yang mau untuk berkembang dalam bidang kesehatan, mereka mau terus melihat apakah kesehatan mereka itu sudah meningkat, sudah membaik. Dan ada nanti kegiatan kita yaitu kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada ibu hamil yang teladan yang telah melaksanakan kunjungan posyandu secara aktif dan telah melakukan saran-saran yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada nanti lagi kegiatan kita yaitu saya akan membuat WA group. Nah, di dalam itu nanti terdiri dari ibu-ibu hamil, kemudian terdiri dari kader bidan desa, saya sendiri akan saya masukkan, dan saya masukkan BIKO, termasuk bidan-bidan senior dan dokter umum saya masukkan dalam grup itu. Jadi tujuan dari grup itu nanti supaya kita saling bertukar pikiran. Jadi apabila ibu hamilnya ada keluhan, ada yang ingin ditanyakan, jadi kami dari tenaga kesehatan akan mencoba memberikan solusi dari masalah tersebut. Nah, terlebih-lebih nanti saya akan minta untuk dokter umum bergabung. Jadi dokter umum pun akan lebih tahu bagaimana mengatasi solusi dari keluhan-keluhan dari ibu hamil. Dan yang terakhir nanti ada gagasan kreatif yang saya buat di posyandu ini adalah membuat kantong kunjungan ibu hamil. Nanti saya tempelkan di sini. Nah, di situ nanti kader-kader berperan aktif. Di situ kader-kader berperan aktif untuk mencatat dan mencatat setiap bulannya siapa saja ibu hamil yang sudah datang di bulan ini dan memasukkannya dalam kantong kunjungan ibu hamil sesuai dengan bulannya. Jadi kita gampang melihat siapa saja ibu hamil yang aktif dan bisa kita berikan apresiasi kepada ibu yang memang benar-benar aktif dan bisa jadi teladan di posyandu ini. Demikian. Nah, di sini saya telah membuat lembar daftar hadir. Nanti saya isi ya ibu kader dan ibu bidan, dan ini diketahui oleh kepala desa. Kami mohon nanti kepada bapak kepala desa untuk menyampaikan untuk diketahui oleh kepala desa nanti daftar hadir ini dan di stempel ya Pak, mohon izin. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa sudah cukup. Jadi posyandu di bulan Oktober pertengahan ini nanti dilaksanakan di minggu ketiga. Saya mohon kerjasamanya ya ibu ya.